Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Baik, shalom saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda dalam ibadah online. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Di mana Anda berada, saya percaya sejahtera Tuhan bersama dengan Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya jangan jadi lemah, jangan jadi kendor semangat. Ada beda loh Bapak Ibu antara menonton ibadah sama beribadah. Jadi kalau beribadah berarti Bapak Ibu ada partisipasi aktif, interaktif, dalam arti kalau ada pujian penyembahan Bapak Ibu bernyanyi, bersenandung, angkat tangan, memuji Tuhan. Anda juga membuka Alkitab, mencatat, atau memperhatikan. Toh kalau sudah rekaman begini Anda bisa mundurkan kalau ada yang miss atau terhilang. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini terus berjalan, kita melihat semua situasi yang ada, kita sedang ada di masa yang terakhir. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita lihat apa kata dari rasul-rasul di abad pertama terkait dengan sebuah peristiwa Tuhan akan datang kembali. Saya berdoa Bapak Ibu bersiap-siap. Apakah Anda sudah siap hari ini? Andai kata Tuhan datang pada saat ini, mari kita akan membuka hati kita melihat peta, timeline, sampai di mana sebetulnya posisi kita hari ini. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar, yang ada di 1 Petrus ke-5. Bersama saya ada Alkitab manual juga, Anda mungkin Alkitabnya ada di gadget, dan Anda pakai gadgetnya untuk nonton, ya mungkin saya akan bacakan saja supaya lebih enak. Pertama Petrus 5, dari ayat yang ke-4 saja. Pertama Petrus 5 ayat ke-4, saya membaca ini sampai ayat yang ke-11, ada begitu banyak topik, setiap ayat adalah topik yang tersendiri. Tapi ini menarik sekali. Petrus adalah murid yang menjadi soko guru para rasul, dan dia menjadi orang yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan masuk dalam lingkaran 3 di sana. Dan inilah pesan beliau di abad yang pertama kepada kita sekalian, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini khusus kepada orang-orang yang menggembalakan jemaat, kepada orang yang membina, mementoring, memuridkan, semua akan diberikan janji mahkota kemuliaan. Dikatakan di sana adalah apabila Tuhan Yesus datang. Bayangkan di abad pertama Petrus sudah bilang seperti ini. Demikian jugalah kamu, ayat ke-5, hai orang muda. Tiba-tiba dengan cepat Rasul Petrus beralih kepada orang muda. Anak muda hari ini Anda adalah orang-orang yang berpeluang untuk bisa beribadah offline karena pemerintah tidak mengizinkan untuk, tidak merekomendasikan untuk yang di atas 60 dan di bawah 12-15 untuk di rumah saja. Tapi yang ada di orang-orang muda yang ada di usia menengah punya berpeluang bisa beribadah apabila diizinkan. Nah, tunduk kepada orang yang tua. Pesan penundukan diri. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Pada saat merendahkan diri seorang pada yang lain, kita mengerti bahwa hari-hari ini masalah utama adalah munculnya saling tuduh, saling fitnah di banyak hal. Tidak ada penundukan, penghormatan kepada satu dengan yang lainnya. Rasul Petrus memberikan sebuah warning. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ide, karakter ilahi, kingdom karakter tentang rendah hati muncul kembali. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ternyata promosi nggak setiap waktu Bapak Ibu. Kita berkata ada waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Timeline.
Serahkan segala khawatirmu kepadanya, cocok pada masa pandemi ini. Serahkan semua khawatir masa depan, keuangan Anda. Anda yang bertanya, kapan saya bisa sekolah lagi, Pak? Sebab Ia memelihara kamu, bukan manusia yang pelihara Anda dan saya. Tuhan yang pelihara kita. Sadar dan berjaga-jaga, lawanlah si iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Ada orang yang bisa ditelan oleh iblis, ada yang tidak bisa. Golongan mana kita ada hari ini? Hati-hati, lawan kita si iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum, mencari, memeriksa, mendata, menguak siapa yang bisa ditelan. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita ada di masa yang sama hari-hari ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan 1 melengkapi, 2 meneguhkan, 3 menguatkan, dan 4 mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya nggak tahu Anda menderita dalam masa pandemi ini. Ekonomi juga menderita, kesehatan, tapi Allah berkata, Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Yuk Bapak Ibu, bersama kita ada flip chart nih, lebih gampang melihatnya. Kita buat sebuah timeline sebentar. Sampai di mana kita itu ada. Untuk membuat sebuah timeline sampai di mana kita berada supaya kita bisa berjaga-jaga, karena kata-kata berjaga-jaga itu sudah ada sejak abad pertama, menjadi kata yang terus mendampingi kita dari abad berabad sampai hari ini dekat dengan kita. Kita akan membuka sebentar firman Tuhan dalam Matius yang ke-24. Matius ke-24, ini ucapan Tuhan Yesus. Khotbah tentang akhir zaman dan Tuhan sendiri yang menyatakannya tentu saja valid sekali. Jadi kita akan membuka sebentar kitab Matius ke-24. Dan kita akan mulai pada ayat yang keempat sampai yang ke-7. Kita lihat daftarnya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Nomor 1 yang terjadi pada masa ke depan adanya penyesatan. Melalui siapa? Mesias palsu. Nomor 1 penyesatan. Sudah terjadi? Makin kesini Anda melihat frekuensinya semakin bertambah. Sudah di zaman dulu sudah ada, makin kesini makin bertambah. Dikatakan adalah mereka menyesatkan banyak orang. Nomor 2 dikatakan ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang. Nomor 2 mendengar yang namanya perang. Perang tentu saja ada derunya, Bapak Ibu, ada derunya. Jadi dikatakan di sana ada deru perang. Deru perang itu apa ya? Berita situasi terjadinya perang, tapi ada kabar-kabar soal perang. Jadi ada deru, ada kabarnya. Kalau bicara soal kabar, Anda bisa menangkap sebuah cerita. Anda coba pikir sebentar, kalau kabarnya menyebar, sudah pasti bentuknya ada masalah teknologi masuk ke sana. Televisi, mass media, media massa, medsos, semua bisa menceritakan soal yang namanya kabar soal perang. Berikutnya, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Kalau Anda mendengar deru perang, belum kesudahannya. Ayat berikutnya, kenapa perangnya? Sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ternyata perang itu adalah antara bangsa dan kerajaan. Apa bedanya kerajaan sama bangsa? Di muka bumi ini, seluruh dunia ini menurut tradisi Yahudi itu dibagi menjadi 70 bangsa. Bukan 246 negara. Saya nggak tahu sudah berapa banyak yang ada sekarang, karena sudah ada beberapa yang pecah membuat negara baru. Cekoslovakia sudah menjadi Sekos dan Slovakia. Tetapi kata bangsa dan kerajaan itu beda. Contoh, Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Papua, kalau kita sebut jadi satu rumpun, satu etnos. Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang, itu satu etnis, satu etnos, satu rumpun. Argentina, Paraguay, Uruguay, Meksiko, itu bukan 4 negara, itu adalah satu rumpun, satu etnis, satu suku. Nah, kalau dijumlahkan semua, seluruh dunia akan ada 70 bangsa.
Jadi kalau Korea Utara lawan Korea Selatan, Bapak Ibu, itu bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi kalau Amerika perang sama Irak, itu kerajaan lawan kerajaan. Nomor 2 adalah perang. 3. Firman berkata, ada kelaparan. Kelaparan bicara mengenai resesi belum berat Bapak Ibu. Tambah lagi yang namanya krisis, ada depresi ekonomi, yang namanya masalah ekonomi. Ekonomi mulai tumbang ekonominya. Nah, berikutnya kalau Anda melihat, yang keempat dikatakan ada gempa bumi, dan kitab Lukas yang setara dengan kitab sinopsis ini dikatakan ada wabah sampar di berbagai tempat, ada bencana alam. 5 ditambahkan ada yang namanya wabah sampar di berbagai macam tempat. Pertanyaannya, ini terjadi atau tidak? Jawabannya adalah yes, terjadi. Kalau Anda melihat kisah ini adalah ayat 4 sampai ke 7. Hati-hati, kita ayat 8. Lihat ayat 8. Saya pasang di sini ayat 8-nya. Akan tetapi semuanya ini, lihat sini, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti kalau Anda sudah melihat ini belum kesudahannya, harus ada zaman baru. Nah, berarti kotak kedua ini saya sebut dengan nama adalah zaman baru atau New Age. Nah, kata zaman baru ini akan berjalan dari ayat 9 sampai ayat 14. Jadi pertanyaannya, kalau Anda mengalami ini semua dan melihat ini semua, itu semuanya belum tiba pada kesudahannya. Tapi itu adalah penanda akan terjadinya sebuah yang namanya zaman baru. Yuk kita lihat isi dari zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Kamu bicara mengenai orang Yahudi dan percaya Tuhan Yesus. Ini bicara mengenai kekristenan. Jadi kalau sudah percaya Tuhan Yesus, yang namanya bangsa, suku, agama, kultur semua di bawah. Nomor 1 adalah Kristus. Jadi adalah kekristenan, itulah ada pengikut Kristus. Di sana dikatakan akan ada tekanan. Terjadi? Yes. Anda bisa lihat di negara-negara Timur Tengah bagaimana Kristen ditekan. Anda bisa melihat negara-negara dengan komunisme di sana ditekan habis-habisan. Oke. Dikatakan di sana kekristenan yang percaya Tuhan Yesus mendapat tekanan. Yang kedua dikatakan adalah banyak orang akan murtad. Kata murtad itu berarti tadinya adalah di dalam. Dia beralih, dia murtad. Teruskan. Berikutnya dikatakan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Kata saling, Bapak Ibu, itu bicara mengenai dua sisi, dua pihak, saling. Anda lihat hari ini, dengan teknologi yang ada, bagaimana orang percaya Tuhan Yesus yang katanya anak Tuhan, kelihatannya harus banyak belajar karakter karena mereka mulai saling. Terjadi saling menyerahkan, membongkar, memfitnah, buat hoax segala macam, saling, membenci. Bapak Ibu, yang unik adalah hari-hari ini, di tengah kita nggak kenal orang, kita bisa tanda kutip membenci orang tanpa pernah kenal orangnya. Hanya karena statement yang kita nggak pernah tahu dari siapa yang menulis, namanya benar apa tidak, salah apa tidak, yang terjadi adalah orang bisa saling membenci hanya karena ada sebuah tulisan yang tidak pernah saling ketemu. Nggak masuk akal ya Bapak Ibu, tapi terjadi. Kita berkata dengan jelas bahwa saling menyerahkan, saling membenci. 11. Banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu. Yang unik adalah kalau di sini ada Mesias palsu, di sini nabi palsu. Nabi palsu ada dua macam Bapak Ibu. Satu adalah nabi palsu itu yang memang nabi, memang betul nabi, tetapi endingnya berubah menjadi palsu. Itu nabi palsu. Tetapi ada juga yang dia itu bukan nabi, tapi berlaku seolah-olah seakan-akan menyaru, meniru sebagai nabi. Teruskan, dikatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, berarti akan muncul yang namanya durhaka. Durhaka berarti tidak melihat kepada
penghormatan, tidak melihat kepada sebuah ketetapan, melawan sebuah keteraturan. Durhaka berarti tidak melihat yang namanya budaya, etika. Semua dilanggar. Sudah melihat hari-hari ini? Oke, teruskan. Dan akibatnya adalah kasih menjadi dingin. Nah, ini kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi hari ini membuat mungkin engkau menjadi dingin, suam-suam. Kenyamanan dalam beribadah online ada positif, ada negatifnya. Saya harus mendorong, memotivasi Bapak Ibu supaya terus mengerti bahwa ini adalah sebuah ibadah, kita bisa dekat sama Tuhan. Gunakan semua teknologi untuk dekat sama Tuhan. Teruskan dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi ada banyak orang benar yang bertahan hati itu. Bertahan sekali. Tetapi yang terbaik dari ini semua, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi bukan cuma Injil berita saja, ada kesaksiannya bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya. Jadi ini Bapak Ibu, Anda bisa menggunakan ini sampai 9, sampai 10, sampai 11 contoh yang ada di Alkitab. Anda bisa pecah lebih kecil lagi. Saya hanya mengambil garis besarnya saja. Dari sini dikatakan baru tiba kesudahannya. Setelah itu mulai ayat ke-15. Sampai selesai. Berarti ada sebuah garis di sini cerita soal kesudahan, dan itu dimulai nanti di ayat ke-15. Di Matius 47, 9, 14, 15 sampai selesai. Ini kisah ini ke sana. Itulah yang namanya tiba kesudahannya. Ayat 15, muncullah pembinasa keji. Jadi mulai muncul peristiwa-peristiwa yang namanya Antichrist. Nah, peristiwa ini juga akan Anda lihat di Wahyu 6. Kalau Anda melihat Wahyu 6, Anda bisa membuka Alkitab Anda di Wahyu yang ke-6. Anda bisa melihat di sana munculnya yang namanya kuda-kuda. Nah, masalah utama kuda-kuda di sana adalah yang namanya putih, kemudian merah, kemudian hitam, kemudian adalah hijau pucat. Hijau pucat, orang bilang hijau kuning, terserah saja mau pakai apa. Pale green, hijau pucat. Kalau Anda melihat dengan jelas di sini, yang ini mirip sama ini. Yang ini mirip sama ini. Yang ini mirip dengan yang ini. Yang ini mirip yang ini. Makanya ada kemungkinan seringkali orang menyamakan ini atau tertukar karena memang sama. Pertanyaannya adalah dengan mudah, teknis saja, kita di mana sekarang? Sudah berasa Anda kalau buka YouTube sekarang isinya khotbah semua? Ya, Anda sampai bingung mau pendeta siapa, ada semua Bapak Ibu. Pelajaran apa, ada semua. Kita sedang menapak di sini. Dan sebentar lagi kita akan masuk satu langkah ke sana. Peristiwa ini kenapa sih kasih garis-garis begini? Supaya kita mengerti kelak ada sebuah peristiwa yang akan memisahkan kita di sini dengan peristiwa itu. Nah, itu yang orang sering berkata mengenai sebuah janji kepada gereja, yaitu adalah bicara mengenai sebuah bertemunya kita dengan Tuhan di udara. Nah, Anda bertanya, Pak, oke, saya sudah ngerti nih Pak, garis-garis ini. Pertanyaannya, sekarang saya pengen tahu posisinya berjaga-jaga sampai di mana. Sudah siap Bapak Ibu? Yuk teruskan. Wahyu 13, 16, 17 berkata bahwa orang tidak bisa membeli menjual segala hal. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah data. Yuk kita lihat. Anda manusia? Iya, saya juga manusia Bapak Ibu. Apa yang kau butuhkan dalam hidup manusia? Anda butuh ID.
identification. Bentuknya apa, Pak? KTP, bro. Gitu. KTP zaman saya dipasukan gampang, kertas dilaminating, Bapak Ibu. Bahkan KTP sebetulnya zaman dulu, rejim terdahulu ya. Pada waktu-waktu mungkin sekitar tahun 80-an, 90, kalau Anda menjadi seorang lurah saja, Anda bisa menerbitkan sendiri untuk orang yang entah di mana. Ya kenapa? Karena cuma kertas, ditambah dengan foto sendiri. Kemudian dikasih cap, ada sidik jarinya di sana. Berapa sidik jari? Kadang 1, kadang juga 3, terserah, banyak itu. Dan ini kan menyulitkan. Sering kalau dibuat yang namanya pilkada, pilpres, sulit. Dibuatlah iKTP. Pernah mendengar ya kata-kata iKTP jangan sering-sering fotokopi. Karena apa? Ada i-nya dalamnya. Ada sebuah alat. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah begitu banyak memasukkan kata chip dalam kehidupan ini. Tapi ayolah kita akan menggunakan kata baru sekarang yang lebih luas. Karena ada orang berkata, itu chip AI, Artificial Intelligence. Ini adalah manusia. Kalau itu adalah sebuah barang atau produk. Barang atau produk. Pertanyaannya, menggunakan apa kalau barang itu? Nomor 1 adalah nomor. Lihat, kalau Anda lihat kamera di tempat ini, Anda lihat barang Anda, dikasih nomor. Nomor itu adalah identifikasi atas sebuah barang. Tapi kalau lama-lama pakai nomor, repotnya adalah kebanyakan barang di supermarket pakainya barcode. Yang bentuknya begini, barcode. Nah, barcode. Lama-lama pakai barcode terus sulit. Anda kalau lihat ke supermarket pakai EDI, Electronic Data Interchange, nah itu pakai barcode, di-scan. Lama-lama menggunakan yang namanya chip. Dan ini digunakan di banyak kantor di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia sudah menggunakan pola-pola seperti ini. Nah, berikutnya, kalau Anda punya komputer ya tentu saja kalau sekarang ya plusnya internet. Kalau dulu komputer ya cuma sebagai media, sekarang semuanya adalah Internet of Things, revolusi industrinya sudah keempat. Anda pakai apa sih? Pakai PC. Atau PC itu di rumah tuh, yang gede, yang tabungnya besar itu, yang berat, yang kalau bawa perlu 2 orang. Oke. Pakai PC tiap hari capek nggak? Yes, capek sekali. Biar keren pakai apa? Lebih bonafit, pakai notebook. Sampai sekarang masih ada ini, notebook masih ada. Notebook. Tapi masalahnya kalau pakai notebook, Anda nggak bisa bawa-bawa. Repot, tinggal di mobil, nanti mobilnya dirampok. Gitu. Gunakan apa? PDA. Ini zaman itu namanya O2. Kalau Anda pernah dengar O2, berarti Anda usianya mungkin sudah tidak muda lagi. Palm, O2. Pakai PDA, berat. Lama-lama pindah dari ke BlackBerry segala macam ya. Pindah lagi ke smartphone. Smartphone. Nah, saya percaya semua pakai ini, smartphone. Jadi dengan satu genggam, semua hidup Anda di sana. Masalah utama, Anda pakai smartphone, Anda bisa ketinggalan smartphone. Ada yang bawa 3, bawa 2, susah smartphone-nya, udah gitu baterainya ngedrop lagi, Anda bawa segala macam, repot sekali. Sekarang gunakan adalah wearable computer, yaitu adalah yang ada di jam tangan Anda. Namanya adalah wearable computer. Anda kalau pakai jam tangan, yang sekarang juga smartwatch, ada WA masuk, Telegram masuk, notification masuk, semua ada di jam tangan Anda. Jadi Anda bisa lihat, Anda lari di sana, bisa tahu berapa langkah segala macam buat kesehatan, jam ini dipakai lebih hebat lagi, wearable computer. Di beberapa tempat menggunakan kacamata yang bisa untuk merekam, untuk ada kameranya, bisa melihat semua kemampuannya menggunakan wearable computer. Nah, pakai apa wearable computer supaya berjalan? Yaitu adalah kita lihat yang namanya RFID. Nah, kesanalah semua ini bermuara. Semuanya bermuara ke sana. Oke, teruskan. Anda punya apa? Uang. Uang ya. Kalau Anda punya uang, Anda pasti pakai bank. Ya, karena bank itu ya tempat uang ada gitu. Uang ada apa saja? Pertama, uang tunai atau uang kartal. Saya nggak tahu Anda tahu bahasa ini kartal.
Yang kedua, uang giral. Anda bisa punya yang namanya debit kartu kredit, debit, TM, itu giral. Bentuknya bisa giro, bisa namanya cek, segala macam. Dan yang ketiga adalah e-money. Pak, uang tunai masih ada? Ada, tapi lama-lama habis. Dan kalian kalau terima uang tunai, Anda semprot pakai alkohol 4 kali. Mau pegang serem, kenapa? Sumber dari virus katanya. Penggunaannya makin kecil. Anda sekarang punya uang giral, debit, segala macam, ATM Anda sekarang sudah pindah ke smartphone. E-money Anda pindahnya ke smartphone. Uang digital, Dana, OVO, GoPay, semua di sini. Dan inilah garisnya. Semua lari kalau ke smartphone. Indonesia mayoritas ada di sini. Kalau Indonesia, Bapak Ibu dari ujung dari Aceh sampai ke Papua, mungkin masih ada yang di sini. Nih, di sini, masih di sini Bapak Ibu. Nih, masih di sini. Masih di sini. Kalau kota besar, di sini garisnya. Asia maju ada di sini. Dan ini garisnya. Ke depan Bapak Ibu, ini sudah menyatu semua ya. Ini jalan terus akan nanti habis. Ini menyatu ke sana. Ini pindah ke sana. Dari sini pindah ke sini. Semua nyatu di sini. Dan tinggal satu langkah lagi Bapak Ibu adalah implantable computer. Implantable computer. Kalau sudah begini Bapak Ibu, semuanya data diambil. Apa sih yang harus kita berjaga-jaga hari-hari ini? Orang mengambil data, algoritmanya. Anda berasa nggak kalau Anda punya bayi, tiba-tiba Anda buka komputer, Anda punya medsos, kok ada iklan masuk soal popok bayi atau susu. Kemanapun Anda pergi, teman Anda siapa, semua diambil datanya. Data ini adalah ekonomi masa depan. Yang menarik adalah dengan data diambil ini semua, disimpan dalam bentuk AI yang mengambil data Anda. Termasuk Anda suka ke gereja, Anda menonton apa, jarimu menonton. Nontonnya film Indonesia jadul terus, oh ketahuan, kelahiran tahun 70, kan gitu. Nontonnya Korea drama, ini orangnya melankolis, ketahuan semua di peta. Sampai satu hari Bapak Ibu, yang di peta bukan cuma data kehidupan, data transaksi, data jiwa Anda akan direkam, termasuk bagaimana caranya engkau mencari Tuhan. Gerejamu di mana? Anda sukanya bagaimana, membaca Alkitabnya bagaimana, bahkan satu hari kalau engkau terpuruk, engkau jatuh, engkau dalam kondisi yang stres dalam hidup Anda disentuh oleh Tuhan, Anda pengen kembali sama Tuhan, siapa yang engkau hubungi, komunitasmu di mana, gerejamu di mana, sedang apa engkau di sana, semua dipetakan. Apa tugas artinya? Bahwa itu akan diambil sampai tingkat di mana engkau mau kembali sama Tuhan, mencari Tuhan pun sudah terdeteksi. Apakah ini berbahaya? Saya harus angkat tangan sebentar, karena kita sedang menjalani ini semua. Berjaga-jaga. Apa artinya? Masukkan dalam hidup Anda dan saya sebuah pemikiran bahwa kita harus selesaikan tugas amanat agung. Amanat agung itu adalah esensi. Apa sih esensi, Pak? Tujuan diadakannya semua benda. Sendok buat lempar orang bisa Bapak Ibu. Sendok buat gali tembok, buat bikin terowongan kabur dari penjara bisa. Tapi esensi sendok itu untuk menyuap makanan. Apa esensi dari kursi? Kursi dipakai untuk pembatas bisa. Pembatas gawang buat main bola bisa. Kursi dipakai buat manjat ya bisa. Tapi esensi kursi adalah untuk duduk. Esensi adalah tujuan diadakannya sebuah benda atau sesuatu. Bapak Ibu, esensi dari kekristenan di akhir ini, Tuhan berkata, pesan yang terakhir adalah engkau harus pergi memuridkan semua bangsa, semua etnis yang kau temui, dan liturgi membaptis, mengajar mereka. 3 dilakukan ini semua, janji Tuhan disertai sampai kepada akhir zaman. Nah, dari kisah ini kita akan melihat sebuah anugerah besar yang Tuhan buka dalam kehidupan kita, berjaga-jaga, karena itu terus berjalan sampai di sana.
dan waktu tibanya akan berakhir. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap ini semua, membuka hati kita, berjaga-jaga, berjaga-jaga, sadar, karena iblis sedang mencari engkau untuk ditelan. Saya berdoa, engkau orang yang gak bisa ditelan oleh iblis, tapi menyelesaikan tugas pada zaman engkau dan saya hidup. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati berlimpah-limpah umat-Mu yang memirsa rekaman ini, baik secara live ataupun rekaman ke depan untuk mereka membuka, hamba percaya Roh Kudus bicara sama kami senantiasa. Kuatkan langkah kami supaya tidak lemah, karena kami mengerti kami sedang berjaga-jaga untuk menyelesaikan tugas Tuhan dan perintah Tuhan menuju waktu akhir. Dan biarlah kami tidak terlena dan tidak bisa ditelan oleh kuasa gelap. Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka tangan, fokus hati kepada Tuhan, biar berkat Tuhan boleh limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun kau buat dengan kedua telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah. Mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.